Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali Mas Bro. Oke, di video hari ini kita akan membahas seputar ECM Astra Injeksi Mas Bro ya. Oke. Di sini nantinya yang kita bahas adalah proses cara pengecekan modul dan pengaplikasian di sepeda motor. Karena kemarin ada teman-teman kita yang komen Mas Bro ya, Mas saya buat kok nggak nyala, Mas saya buat kok nggak bisa. Nah, pertanyaan saya, nggak bisanya di bagian mana Mas? Nah, gitu ya. Ya terkadang itu pada bingung Mas, dia juga bingung kesalahannya di mana, nah, gitu ya. Dan nanti di sini akan saya urutkan satu persatu cara pengecekannya, dan kemungkinan sampean bisa menganalisa kesalahan sampean itu di mana saja. Oke, simak video ini terus. Oke Mas Bro, kita kembali lagi ke pembahasan di skema saja Mas Bro ya. Karena kalau kita bahas di komponennya langsung agak ribet Mas Bro ya. Nah, kalau sampean sudah punya niatan bikin, saya yakin sampean pasti bisa membaca gambar ini. Oke, lanjut pengecekan yang perlu kita perhatikan Mas Bro ya. Samanya tentunya sudah pasang IC regulator 12, 7812, IC regulator 7805 dan lain-lain gitu Mas Bro ya. Oke, urutannya pengecekan kita bisa menggunakan avometer ataupun voltmeter, itu juga bisa. Kalau saya seringnya menggunakan voltmeter Mas Bro ya. Kalau sampean pakai avo juga bisa, yang penting bisa untuk mengecek output atau volt yang ada di masing-masing komponen ini. Oke, yang pertama yang perlu kita cek di dalam IC regulator yang 7812 ini Mas Bro ya. Nah, karena ini tugasnya menstabilkan arus 12 volt. Nah, saya bingung lagi masalah arus. Nyontek dulu, arus, ampere, daya, watt, volt. Volt tegangan Mas Bro ya, tegangan. Oke. Untuk di sini 7812 adalah untuk menstabilkan tegangan, nah, agar tegangannya itu selalu di 12 volt Mas Bro ya. Kita menggunakan IC 7812. Sampai cek di sini, keluar nggak di sini di avonya 12 volt misalnya gitu Mas Bro ya. Kita cek di sini, harusnya di sini keluar 12 volt, berarti arusnya tegangannya sudah masuk ke sini 12 volt. Kemudian selanjutnya kita masuk ke IC 7805. Kita cek di output. Output Mas Bro ya. Output di sini harus keluar 5 volt. Mas Bro, karena di sini sudah diturunkan tegangannya menjadi 5 volt. Bila di sini tidak keluar 5 volt, sampai harus cek kembali lagi ke sini. IC regulator keluar 12 enggak? Kalau enggak, sampai cek di sini. Kemudian kita cek di 812 keluar 5 volt enggak? Kalau tidak keluar, sampai bisa cek di sini. Gitu Mas Bro ya. Oke, selanjutnya ke optocoupler. Untuk pengecekan di optocoupler bisa kita langsung cek outputnya ke sini Mas Bro ya. Di outputnya kita bisa coba kasih tegangan langsung, karena ini kan 5 volt Mas Bro ya, masuk sini kemudian dicegat, dia menunggu perintah dari TR yang kemudian dapat instruksi dari pulser. Kita cek dari sininya dulu. Oke, di sini bisa keluar 5 volt atau enggak. Nah, gitu. Kemudian sambil kita menggunakan sinyal pulser. Bisa Mas Bro ya. Sinyal pulser itu sampai nanti pakai pulser sepeda motor.
sampai jebret-jebretkan pakai apa itu, pakai tri juga bisa, pakai magnet juga bisa. Harusnya di sini nanti keluar. Kalau nggak keluar berarti ada masalah di optocoupler atau di apa itu namanya, TR-nya Mas Bro ya. Oke, ketika sampai sudah melakukan pengecekan di daerah sini, kok di sini nggak nyala, berarti ada kesalahan di optocoupler atau di TR-nya sini. Nah, sebelum ke sini kita cek dulu apakah pulser aman atau tidak. Kita cek dulu pulser, bisa kita menggunakan lampu LED kayak di video saya sebelumnya. Kita bisa mengecek pulser menggunakan lampu LED. Selanjutnya, bila dipastikan di sini sudah aman, pasti ya di sini keluar 5 volt. Kemudian kita masukkan ke MOSFET. Masuk ke MOSFET. Begitu masuk ke MOSFET, kemudian kita cek di sini, Mas Bro ya. Kita cek, kalau sudah masuk sini kan kemudian kita abaikan dulu yang di sini, Mas Bro ya. Ini untuk pengurasannya ini nggak usah kita perhatikan dulu. Kita langsung fokusnya ke MOSFET. Output MOSFET, Mas Bro ya. Nah, kita colokkan lampunya ke sini. Bisa ndak? Kok ke sini? Mohon maaf, agak bingung Mas Bro. Ke sini masuk, kemudian oh ya, ini yang main Mas Bro ya, negatif ya. Negatif, kita pindah AVO ke negatif karena yang positif standby. Kita cek negatifnya. Jadi AVO-nya yang satu, yang positif kita ada di sini. Yang negatif baru ke sini. Ini injektor Mas Bro ya. Atau kalau nggak pakai AVO ya bisa kita langsung simulasikan ke injektor juga bisa. Ini kabel 2 ini dapat injektor juga bisa. Atau mau kita simulasi pakai lampu rating atau lampu apa yang paling 12 volt itu juga bisa. Oke. Kalau di sini nyala, berarti rangkaian sampan ini sudah benar semua. Kalau nggak nyala, sampan bisa koreksi satu persatu seperti tadi Mas Bro ya. Di sini tergantung berhentinya di mana. Kalau di sini berarti ada masalah antara ini karo ini. Kalau di sini berarti ada masalah yang ini. Kalau di sini nyampe, berarti masalahnya di sini. Gitu Mas Bro ya untuk modulnya. Setelah semuanya bisa nyala, misalkan ini dikasih injektor atau kita simulasikan dengan lampu bisa nyala. Ini pulser sambil dipancing Mas Bro ya, diinduksi lah. Diinduksi pakai obeng juga bisa, pakai magnet lebih baik. Oke, kita induksi di sini injektor bisa nyala. Nah, kemudian kita baru masuk ke pengurasan durasi bahan bakar. Oke Mas Bro ya. Oke, kemudian untuk pengurasan durasi bahan bakar, kita menggunakan 2 potensial Mas Bro ya. Yang depan ini TPS dan kedua ini kita menggunakan potensio 50K. Untuk kapasitornya 4,7 UF 50 volt Mas Bro ya. 4,7 mikro dan 50 volt. Ini untuk pengurasan durasi. Pengurasan itu gimana Mas? Lama atau tidaknya tegangan yang di sini Mas Bro ya. Misal kita induksi pulser di sini Mas Bro ya, cepret, lampunya akan nyala, berapa detik akan mati. Kalau kita beri pengurusan TPS ini, potensio ini, misalkan kita setel bawah Mas Bro ya, kita koneksi kita induksi di pulsernya, cepret, ini akan menyala kurang dari 1 detik. Bisa kita rendahkan dan terus rendah sesuai bahan bakar yang kita butuhkan di sepeda motor. Nah, itu nanti nyatinya di ini potensio untuk TPS. Untuk TPS-nya ini kita hanya gunakan putaran bawah sampai tengah, dan untuk potensio ini kita gunakan tengah sampai tinggi. Gitu Mas Bro ya. Nah, kalau di sini sampean sudah bisa keluar di sini, tinggal kita pengaplikasian ke sepeda motor.
Berarti kalau di sini sudah keluar, komponen sampai sudah bagus. Gitu Mas Bro ya. Oke. Di sini komponen sudah bagus, tinggal kita pengecekan di timing pulser. Oke Mas Bro, untuk selanjutnya kita pembahasan ke top atau di mana injektor itu menyemburkan bahan bakar. Oke. Kemarin udah saya bahas di pertama sekali Mas Bro ya, pembuatan ini kita sudah membahas tentang bagaimana pemasangan top pick up magnet atau posisi pulser. Nah, kalau sampean melihat video saya di blog mesin itu, kita coba di bagian kiri itu Mas Bro ya, itu atasnya sedikit dari pulser pengapian, kurang lebih 10 derajat Mas Bro kalau tidak salah. Oke, misal di sini pulser Mas Bro ya. Ini untuk pulser pulser injektor. Kan ini kita menggunakan dua pulser Mas ya. Pulser pengapian di sini, pulser injektor di sini. Jaraknya antara ini kurang lebih itu 10 derajat. Ini nggak harus pas juga bisa Mas Bro ya. Yang penting kita itu tahu di mana piston akan memulai langkah hisap. Gitu Mas Bro. Waktu piston itu muter, kan gitu Mas Bro ya. Muter setelah top kompresi dari pulser kan memercikan busi Mas Bro ya. Memercikan api di busi Mas Bro ya. Kemudian piston muter. Oh iya, mohon maaf agak bingung Mas Bro. Ketika di pick up magnet yang asli itu setelah memercikan api di busi, nah itu sekitar 10 derajat, kemudian membuka sinyal injektor gitu Mas Bro. Pokoknya posisi mau piye ta, aku bingung. Posisi piston mundur. Nah, ini posisi piston hampir maju terus mundur itu Mas Bro ya. Lah injektor itu menyemburkan bahan bakar. Ini nggak harus pas persis, nggak masalah Mas Bro. Yang penting kita itu logika timingnya itu bisa lah, posisi itu mundur Mas Bro. Mundur cret gitu, kemudian maju, nah muter lagi, mundur cret gitu, gitik mana gitu ngono terus. Kalau di situ sudah bisa, sudah pas Mas Bro ya. Atau sampean bisa contoh di magnet saya itu potongannya itu, nanti tinggal kita pengaturan durasi bahan bakar. Oke, untuk durasi bahan bakar nanti sampean untuk di injektornya bisa dikasih lampu atau apa. Yang penting sampean tahu kapan penyemprotan bahan bakar itu, nanti bisa di setel untuk di TPS-nya. Tapi sampean kalau pakainya rangkaian persis seperti ini, saya yakin nggak akan ribet untuk setting di TPS-nya ini, karena untuk di kapasitornya ini, kapasitor 50 volt piro kisen 50 volt apa? 4,7 mikro itu udah pas menurut saya Mas Bro ya. Kendala saya itu kemarin di sini Mas Bro ya. Untuk mengepaskan takaran durasi bahan bakar itu agak ribet di sini. Tak kasih 100 volt berapa mikro, pokoknya diolah-olah ketemunya itu 4,7 mikro 50 volt, ketemunya itu di situ Mas Bro ya. Jadi kalau sampean komponennya persis sama seperti ini, saya yakin untuk setting TPS-nya itu mudah. Oke Mas Bro ya. Untuk itu, untuk throttle body mudah ya, perubahannya hanya di itu saja, lebaynya diombokkan sedikit. Untuk injektor kita bebas. Untuk tekanan bahan bakar kita menggunakan tekanan standar.
Untuk pengapian kita nggak usah rubah. Kalau motor sampean sudah sudah ada CDI nya, nggak usah dirubah, itu saja sudah sip. Oke, saya kira sudah cukup Mas Bro ya, nggak ada yang perlu ditanyakan lagi. Untuk itu cuma itu tok Mas Bro ya. Sebenarnya agak ribet, nggak ribet sama sekali, enak Mas Bro. Alhamdulillah teman kita sudah ada yang bisa dan jadi, dan sebagian teman kita yang japri saya alhamdulillah ya sudah jadi semua. Cuma ada sebagian yang katanya kok punya saya nggak nyala Mas. Nah, itu kemungkinan masalahnya ada di sini Mas Bro ya. Coba sampean cek lagi gitu. Oke, saya tutup dulu videonya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.